Terpilih bukan berarti tanpa luka. Dipanggil bukan berarti tanpa ragu. Dan dicintai oleh langit bukan berarti hidupmu akan selalu mulus. Tapi hari ini ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Sebuah suara dari takhta surga sedang mengetuk pintu jiwamu. Ini bukan sekadar konten lewat di berandamu. Ini adalah perjumpaan ilahi. Sebuah momen yang sudah dirancang bahkan sebelum kamu memahami kata panggilan. Jika kamu mendengar ini sekarang, itu bukan karena kebetulan. Itu karena Tuhan sendiri yang memimpinmu ke sini. Kamu yang selama ini merasa tertinggal, yang merasa terlalu rusak, terlalu jauh, terlalu lama bersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu, dengar baik-baik. Langit belum pernah melepaskan pandangannya darimu. Kamu tidak sedang dilupakan. Kamu sedang dipanggil. Dan bukan nanti, tapi sekarang. Di tengah kekacauanmu, di tengah tangisan yang kamu sembunyikan dari dunia. Tuhan berkata, "Aku masih menginginkanmu." Ini bukan penghiburan palsu. Ini adalah kebenaran surgawi yang menyala-nyala. Pesan ini bukan untuk menyentuh emosimu semata, tapi untuk membakar setiap kebohongan yang pernah mengatakan kamu tidak cukup. Kamu di sini karena langit sedang menyampaikan sesuatu yang jiwamu tidak boleh lewatkan. Ini bukan hanya motivasi, ini adalah perintah surgawi. Sebuah aktivasi dari tujuan yang sudah lama terpendam. Kamu bukan lagi penonton dalam hidupmu. Kamu adalah pemeran utama dalam naskah yang ditulis dengan tinta kasih karunia. Dan jika hatimu mulai bergetar, jika ada sesuatu dalam dirimu yang terasa tersentuh, jangan abaikan. Itu bukan sekadar emosi, itu adalah Roh Tuhan yang sedang membangunkanmu. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam pesan ini, izinkan aku mengajakmu melakukan satu tindakan iman yang sederhana namun sangat berarti. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah tertinggal setiap kali pesan surgawi seperti ini datang mengetuk lagi. Dan jika kamu merasa bahwa pesan ini memang untukmu, tuliskan di kolom komentar 77. Sebuah angka simbolik sebagai sinyal ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu tidak akan lagi lari. Bahwa kamu akan berdiri dan menjawab panggilan ini dengan iman dan keberanian. Ingatlah, kamu tidak hadir di sini sebagai kebetulan. Kamu dipilih, dipanggil, dan diinginkan. Bukan versi sempurnamu, tapi kamu yang sekarang, yang masih terluka, yang masih bertanya, yang masih belajar percaya. Dan inilah waktumu. Waktumu untuk bangkit, waktumu untuk bersinar. Karena langit tidak sedang menunggu orang lain. Langit sedang menunggumu. Bagian 1. Kamu diundang, bukan kebetulan. Dalam semesta yang luas, di antara miliaran suara yang berteriak dan bersaing untuk didengar, ada satu panggilan lembut namun kuat yang ditujukan hanya untukmu. Sebuah panggilan yang tidak mengenal kata kebetulan. Sebuah bisikan surgawi yang bukan lahir dari algoritma digital atau keputusan acak, melainkan dari rancangan ilahi yang telah tertulis
bahkan sebelum kamu lahir ke dunia ini. Jika kamu membaca ini sekarang, itu bukan karena kamu sedang iseng. Itu karena langit sendiri telah menulis namamu di agenda kekekalan untuk hadir di sini saat ini juga. Banyak dari kita hidup dengan keyakinan bahwa hal-hal besar hanya datang pada mereka yang tampak kuat, yang sudah sukses, yang sudah tahu arah. Tapi kebenarannya, panggilan ilahi justru datang kepada mereka yang sedang bingung, yang sedang tersesat, yang sedang bertanya dalam diam, apakah aku masih berarti? Dan jawaban dari langit sangat jelas. Bukan hanya berarti kamu sangat diinginkan. Kamu telah melalui malam-malam panjang yang tidak diketahui siapapun. Tangismu yang dibungkam senyuman. Lelahmu yang kamu tutupi dengan tawa palsu. Dan di balik semuanya itu, kamu masih bertahan. Kamu masih hidup. Dan lebih dari itu, kamu masih dicintai, masih dicari, masih ditunggu untuk kembali mengambil tempatmu dalam rencana agung yang tidak bisa dijalankan tanpa kehadiranmu. Terkadang dunia membuat kita percaya bahwa undangan ilahi hanya berlaku saat kita sudah layak, bahwa kita harus lebih banyak berdoa, lebih sedikit salah, lebih rajin dalam ibadah, lebih kuat dalam iman. Tapi pesan ini hadir untuk membongkar semua itu. Tuhan tidak menunggumu jadi bersih untuk memanggilmu. Justru panggilan itu datang saat kamu sedang kotor. Karena kasih yang sejati bukan menunggu perubahan untuk memeluk, tapi memeluk untuk membawa perubahan. Bayangkan seorang bapak yang setiap hari berdiri di tepi jalan menanti anaknya pulang. Tidak peduli seberapa jauh anak itu melangkah, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dilakukan, pelukannya tetap terbuka lebar. Itulah panggilan ini. Kamu bukan sedang didorong masuk ke kerajaan Tuhan. Kamu sedang diundang dengan cinta. Undangan ini tidak ditulis di atas kertas, melainkan di atas detak jantungmu. Tidak diantar oleh kurir biasa, melainkan oleh roh yang lembut tapi penuh kuasa. Dan tahukah kamu, saat kamu merasa ragu membuka hati, saat kamu hampir menutup pesan ini, itulah bukti bahwa pertempuran rohani sedang terjadi. Karena panggilan ini bukan main-main. Ini adalah undangan yang akan mengubah arah hidupmu. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk menghidupi tujuan. Bukan hanya untuk menginspirasi, tapi untuk mengaktifkan. Ketika suara dunia berkata kamu terlambat, langit berkata kamu tepat waktu. Ketika bisikan batinmu berkata kamu sudah terlalu kotor, Tuhan berkata, engkau milikku justru saat ini. Ketika kamu merasa hanya satu dari banyak orang yang tidak penting, Tuhan memanggilmu satu-satu dengan nama, bukan nomor. Dan hari ini, langit berdiri di ambang hatimu dengan sebuah undangan yang tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat digantikan oleh pujian manusia, dan tidak dapat dibatalkan oleh kegagalan masa lalu. Undangan untuk pulang, untuk kembali, untuk percaya lagi. Jadi, terimalah ini dengan iman, bukan dengan rasa bersalah. Bukalah tanganmu yang selama ini menggenggam luka, dan biarkan kasih yang tak bersyarat itu menggantinya dengan panggilan yang tak tergoyahkan.
karena kamu tidak sedang kebetulan di sini. Kamu sedang dijemput pulang oleh surga. Bagian 2. Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Tuhan mencari penyerahan. Ada satu kesalahpahaman besar yang diam-diam membelenggu banyak jiwa. Sebuah kebohongan yang terdengar manis, namun menghancurkan dalam diam. Bahwa untuk dicintai oleh Tuhan, kamu harus sempurna dulu. Bahwa kamu harus selalu kuat, selalu benar, selalu suci, selalu menang. Dan karena kamu merasa gagal memenuhi itu semua, kamu mulai menjauh. Kamu berpikir, aku belum layak. Kamu menunduk malu, berpikir bahwa langit tidak mungkin masih melihatmu. Tapi hari ini, izinkan satu kebenaran surgawi membebaskanmu. Tuhan tidak mencari kesempurnaanmu. Tuhan mencari penyerahanmu. Kesempurnaan adalah standar dunia. Dunia mencintaimu karena pencapaian. Dunia menyambutmu karena penampilan. Tapi Tuhan memanggilmu karena keberadaanmu. Bahkan dalam keraguan, dalam kegagalan, dalam kekacauan yang belum sempat kamu bereskan. Bahkan ketika kamu masih bertanya-tanya apakah kamu pantas, Tuhan sudah menjawab, engkau milikku. Kamu tidak harus menyembunyikan air matamu untuk diterima. Kamu tidak perlu memoles citramu agar layak. Tuhan tidak tertarik pada topeng yang kamu kenakan di depan manusia. Tuhan menembus semua itu dan melihat hatimu yang sedang haus, yang sedang retak, yang sedang ingin kembali tetapi takut ditolak. Dan kepada hati itulah Tuhan berkata dengan lembut tapi pasti, aku tidak jijik dengan kekacauanmu. Aku datang justru untuk mengangkatmu dari sana. Penyerahan bukan berarti kamu menyerah kalah. Penyerahan adalah keberanian untuk berkata, aku tidak bisa berjalan sendiri. Penyerahan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan rohani. Karena di saat kamu menyerah, kamu memberi Tuhan ruang untuk bertindak. Kamu tidak lagi mencoba mengendalikan semuanya. Kamu berhenti berpura-pura kuat, dan kamu mulai bersandar kepada Dia yang kekuatannya tidak pernah habis. Banyak orang berpikir mereka harus memperbaiki hidupnya dulu, baru datang kepada Tuhan. Tapi kebenarannya, Tuhan adalah satu-satunya yang bisa memperbaiki hidupmu. Kamu tidak perlu membawa persembahan megah, tidak perlu tampil mengesankan. Yang Tuhan cari bukanlah pertunjukan, yang Tuhan cari adalah kejujuran. Sebuah hati yang berkata, ini aku, dengan segala kelemahanku, tetap ingin dekat denganmu. Bayangkan seorang pelukis agung yang tidak menolak kanvas yang kotor. Justru karena kanvas itu belum sempurna, maka karya agung bisa dimulai. Demikian pula kamu. Hidupmu mungkin penuh goresan masa lalu, penuh noda kesalahan, penuh retak luka batin. Tapi di tangan Sang Pencipta, semua itu bukan penghalang. Itu justru menjadi bahan untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak menuntutmu untuk tahu semuanya. Dia hanya ingin kamu berkata, aku siap dipimpin. Dia tidak menuntutmu berjalan tanpa ragu. Dia hanya ingin kamu berjalan meski tertatih. Karena yang Tuhan cari bukan langkah sempurna, tetapi arah yang benar. Dan arah itu adalah menujunya. Jangan biarkan suara di kepalamu terus berbisik
bahwa kamu harus jadi orang lain dulu, baru bisa dicintai. Tuhan tidak menunggu versi ideal dirimu. Dia memanggil dirimu yang sekarang, yang masih jatuh bangun, yang masih belajar percaya, yang masih menyembunyikan tangis di balik tawa. Tuhan tidak menyuruhmu menjadi kudus dulu baru datang. Tuhan berkata, "Datanglah, maka aku akan menyucikanmu." Dan inilah kekuatan penyerahan. Ketika kamu berkata ya kepada panggilannya, meski hidupmu belum rapi. Ketika kamu membuka tangan dan berkata, "Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain hatiku." Disitulah langit bergema dengan sukacita. Karena satu jiwa yang berserah lebih berharga dari 1000 pencapaian palsu. Jadi hari ini, lepaskan tekanan untuk menjadi sempurna. Kamu tidak sedang dalam audisi untuk diterima. Kamu sudah diundang, dicari, dan diterima, bukan karena performamu, tapi karena penyerahanmu. Dan Tuhan yang kamu serahi hidupmu adalah Tuhan yang setia, yang akan membentuk, memulihkan, dan menuntunmu ke tujuan ilahi yang sudah lama tertulis atas namamu. Berserahlah dan lihat bagaimana kasih Tuhan mulai menyusupi setiap retakan jiwamu dengan cahaya yang tak akan pernah padam. Bagian 3. Tidak ada yang bisa membatalkan panggilan ilahi atas hidupmu. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu merasa seolah semuanya telah runtuh. Kamu menatap bayanganmu di cermin, dan yang kamu lihat hanyalah penyesalan. Kamu mengingat kesalahan yang pernah kamu lakukan, keputusan yang kamu sesali, kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Dan kamu mulai bertanya dalam hatimu, masihkah ada harapan untukku? Masihkah Tuhan menginginkan aku? Tapi hari ini, izinkan kebenaran ini menembus kabut rasa bersalah yang selama ini membebanimu. Tidak ada satupun kesalahan, satupun kegagalan, satupun ditur dalam hidupmu yang bisa membatalkan panggilan Tuhan atas dirimu. Apa yang telah Dia tetapkan sejak awal tidak akan dibatalkan oleh proses yang kamu lalui. Langit tidak berubah pikiran hanya karena kamu tersandung. Sang Pencipta tidak menulis ulang rencananya hanya karena kamu sempat keluar jalur. Tuhan tidak pernah menghapus namamu dari panggilan surgawi hanya karena kamu terluka di tengah perjalanan. Sebaliknya, luka-luka itu seringkali menjadi bagian dari naskah agung yang akan memperkuat pesan yang kamu bawa kepada dunia. Bayangkan ini, seorang seniman agung yang sedang membentuk bejana dari tanah liat. Terkadang bentuknya retak, kadang tak sesuai harapan, tapi sang seniman tidak membuangnya. Ia menghancurkannya perlahan dan membentuknya kembali, lebih indah, lebih kuat, lebih tahan uji. Begitu juga dengan hidupmu. Jika kamu merasa pernah hancur, percayalah, itu bukan akhir ceritamu. Itu adalah awal pembentukanmu kembali. Dalam kitab suci tertulis, sebab panggilan dan karunia Tuhan tidak dapat ditarik kembali. Artinya, apapun yang telah Tuhan tetapkan atas hidupmu tidak bisa dibatalkan oleh masa lalumu. Tidak oleh rasa malu, tidak oleh kegagalan, tidak oleh dosa yang telah kamu tangisi berulang kali. Bahkan ketika kamu sendiri merasa sudah tidak layak, Tuhan masih berkata, "Aku belum selesai denganmu." Mungkin kamu pernah mendengar suara dari luar,
atau bahkan dari dalam pikiranmu sendiri yang berkata, kamu terlalu kotor, kamu sudah terlambat, kamu bukan pilihan yang tepat. Tapi ketahuilah, itu bukan suara Tuhan. Itu adalah suara musuh yang ingin membuatmu ragu, diam, dan menyerah. Karena musuh tahu, jika kamu sadar siapa dirimu di mata Tuhan, kamu akan menjadi ancaman bagi kegelapan. Dan inilah kebenarannya. Tuhan tidak memilihmu karena kamu kuat. Tuhan memilihmu karena kasih-Nya yang kuat. Kasih yang tidak bergantung pada pencapaian. Kasih yang tidak berubah ketika kamu gagal. Kasih yang tidak menyerah bahkan ketika kamu hampir menyerah pada dirimu sendiri. Jangan ukur panggilanmu dengan kacamata manusia. Dunia mungkin menilaimu dari apa yang tampak. Tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hatimu. Melihat potensi yang tersembunyi di balik air matamu. Melihat api yang masih menyala di balik abu kekecewaan. Tuhan tahu siapa kamu. Dan lebih dari itu, Dia tahu siapa kamu bisa jadi jika kamu kembali percaya. Panggilanmu tidak ditulis dengan pensil yang mudah dihapus, ia ditulis dengan tinta kekekalan. Tidak akan luntur oleh waktu, tidak akan pupus oleh kegagalan, tidak akan dibatalkan oleh bisikan keraguan. Dan meski kamu tersesat selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, Tuhan tetap menunggu di titik yang sama dengan tangan terbuka dan suara yang lembut berkata, "Ayo pulang, aku masih punya rencana." Hari ini, bangkitlah. Bukan karena kamu sudah sempurna, tapi karena panggilanmu tidak pernah dibatalkan. Kamu belum kehilangan waktu. Tuhan mampu menebus tahun-tahun yang terbuang. Kamu belum terlambat. Tuhan yang memegang waktu. Dan kamu belum disingkirkan. Karena di matanya, kamu masih sangat diinginkan. Langit belum pernah mencoret namamu. Bahkan ketika kamu sendiri sempat lupa siapa dirimu, Tuhan tetap ingat. Dan Dia sedang menunggumu untuk mengingat kembali. Kamu dipanggil, kamu ditetapkan, dan kamu tidak pernah dibatalkan. Bagian 4. Kamu tidak hanya dicintai, kamu dibutuhkan. Ada sebuah kebenaran agung yang sering kali luput dari kesadaran kita. Kita tahu bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Itu telah diajarkan, didoakan, dan dinyanyikan berkali-kali. Tapi hari ini, dengarkan baik-baik, karena ada satu kenyataan ilahi yang lebih dalam lagi. Kamu tidak hanya dicintai, kamu dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Dalam rencana surgawi yang besar dan luas, keberadaanmu bukanlah tambahan. Kamu adalah bagian penting yang tidak tergantikan. Seringkali, ketika kita merasa kecil, gagal, atau terluka, kita mengira bahwa kehadiran kita di dunia ini hanya sekadar angka. Kita percaya bahwa siapa kita tidak memberi dampak apa-apa. Tapi langit tidak melihatmu seperti itu. Di mata Tuhan, ada sesuatu di dalam dirimu yang dunia ini tidak bisa gantikan. Ada doa-doa yang hanya kamu bisa panjatkan. Ada luka-luka yang hanya kamu bisa sembuhkan,
karena kamu pernah melewati rasa sakit serupa. Ada rantai-rantai yang hanya bisa kamu patahkan karena kamu tahu seperti apa rasanya terbelenggu. Kamu bukan figuran dalam panggung kehidupan ini. Kamu adalah pemeran utama dalam kisah penebusan, pemulihan, dan kemenangan yang sedang ditulis oleh tangan ilahi. Ada otoritas dalam suaramu. Ada kekuatan dalam keberadaanmu. Dan ada takdir yang melekat pada langkah-langkahmu. Banyak dari kita hidup seolah-olah kasih Tuhan hanya membuat kita layak dicintai. Tapi kebenarannya, kasih Tuhan juga membangkitkan kita untuk menjadi terang. Kamu tidak diselamatkan hanya untuk diam. Kamu diselamatkan untuk membawa terang kepada dunia yang gelap. Kamu tidak hanya diteguhkan untuk disembuhkan sendiri. Kamu diteguhkan untuk menjadi alat kesembuhan bagi banyak jiwa. Mungkin kamu berkata, "Aku masih terlalu lemah." Tapi justru dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan dinyatakan. Mungkin kamu berpikir, "Tapi aku tidak punya apa-apa." Tapi di tangan Tuhan, yang sedikit bisa menjadi cukup untuk menyentuh bangsa. Kamu tidak perlu menjadi orang besar terlebih dahulu untuk membawa dampak besar. Kamu hanya perlu bersedia. Dengarkan ini. Dunia sedang menunggu apa yang Tuhan taruh dalam dirimu. Langit tidak menciptakanmu untuk sekadar bertahan hidup. Kamu diciptakan untuk menaklukkan, untuk mengubah atmosfer, untuk membawa kehadiran Tuhan ke tempat-tempat yang kering, sepi, dan putus asa. Dan betapa menyedihkan jika kamu menghabiskan hidupmu hanya bersembunyi karena merasa tidak layak, padahal surga sudah melantikmu sebagai utusannya di bumi ini. Di balik setiap rasa takutmu, ada suara Tuhan yang berkata, "Aku percaya padamu lebih dari kamu percaya pada dirimu sendiri." Di balik setiap penundaanmu, ada tangan Tuhan yang sabar menanti. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengingatkan bahwa dunia ini tidak akan sama tanpamu. Jika kamu pernah merasa tidak penting, hari ini biarkan kebenaran ini menegak ke pundakmu. Kamu penting. Kamu diperlukan. Kamu dipanggil. Ada generasi yang menanti suaramu. Ada keluarga yang akan dipulihkan melalui kesaksian hidupmu. Ada pintu-pintu yang akan terbuka ketika kamu mulai melangkah dalam keberanian. Dan itu semua tidak akan terjadi jika kamu terus diam dan bersembunyi. Tuhan tidak hanya ingin kamu tahu bahwa kamu dicintai. Tuhan ingin kamu sadar bahwa kamu dibutuhkan. Kamu bukan hanya penikmat kasih karunia. Kamu adalah pembawa kabar kasih karunia itu. Dan ketika kamu mulai hidup dari identitas ini, tidak hanya hidupmu yang berubah, dunia di sekitarmu pun akan ikut berubah. Jadi bangkitlah, wahai jiwa yang dulu merasa tak berarti. Dunia sedang menunggu suara yang telah lama kamu bungkam. Waktunya untuk bersinar bukan besok. Waktunya adalah sekarang. Karena kamu tidak hanya dicintai, kamu sangat dibutuhkan. Bagian 5. Kamu tidak terlambat. Kamu sedang disiapkan. Pernahkah kamu duduk sendiri dalam hening malam, menatap langit yang kelam, dan bertanya dalam hati,
apakah aku sudah terlambat? Terlambat untuk memulai lagi, terlambat untuk dipakai Tuhan, terlambat untuk menebus masa lalu yang kelam dan pilihan-pilihan yang menyesakkan dada. Tapi hari ini, izinkan cahaya surgawi menembus awan keraguanmu dan menyampaikan satu kebenaran yang akan membebaskanmu. Kamu tidak terlambat. Kamu sedang disiapkan. Dunia punya jadwalnya sendiri. Angka-angka usia yang dianggap ideal, pencapaian yang dianggap standar, dan tekanan bahwa jika kamu tidak sampai pada titik tertentu dalam rentang waktu tertentu, maka kamu gagal. Tapi Tuhan tidak terikat oleh jam dunia. Sang Pencipta waktu tidak dibatasi oleh waktu. Apa yang tampak sebagai penundaan di matamu sebenarnya adalah persiapan di tangannya. Kamu mungkin merasa bahwa tahun-tahun telah berlalu sia-sia, bahwa doamu tak kunjung dijawab, bahwa perjuanganmu tampaknya hanya membuatmu berjalan di tempat. Tapi dengarkan ini dengan iman. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan proses. Di balik diamnya langit ada pemurnian. Di balik sepinya hari-harimu ada pendalaman akar iman. Tuhan sedang menyusun ulang isi hatimu, membentuk fondasi jiwamu, agar ketika waktumu tiba, kamu tidak hanya siap tampil, tapi juga siap bertahan. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah, kamu mungkin merasa tersembunyi, terabaikan, bahkan terkubur. Tapi sebenarnya, kamu bukan terkubur, kamu sedang ditanam. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan pecah dari tanah itu, bukan sebagai benih kecil, tapi sebagai pohon yang kokoh, yang akarnya sudah mengakar dalam-dalam di hadapan Tuhan. Jangan remehkan musim persiapanmu. Jangan anggap sepi sebagai kegagalan. Ada hal-hal yang hanya bisa dipelajari dalam kesunyian. Ada pelajaran yang hanya bisa dimengerti saat kamu tidak memiliki apa-apa selain iman. Dan justru saat kamu merasa paling tidak produktif, Roh Tuhan sedang bekerja paling dalam. Kamu mungkin tidak punya panggung sekarang, tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan. Tapi ketahuilah, langit tidak butuh panggung dunia untuk mempersiapkan seorang utusan. Tuhan seringkali memproses orang-orang pilihannya di tempat tersembunyi, agar ketika Dia membawa mereka ke tempat tinggi, mereka tidak goyah oleh pujian atau ditumbangkan oleh tekanan. Dan ketika kamu berpikir bahwa waktumu sudah habis, Tuhan berkata, "Aku baru saja mulai." Ketika kamu mengira kisahmu sudah berakhir, Tuhan mengambil pena dan menulis babak baru. Karena waktumu tidak tertinggal. Waktumu sedang disusun ulang oleh penulis agung. Ada janji indah yang berkata, "Aku akan menggantikan tahun-tahun yang hilang." Artinya, tidak ada waktu yang benar-benar terbuang ketika kamu berada di dalam tangan Tuhan. Bahkan luka, air mata, dan kegagalanmu akan dipakainya sebagai bagian dari keindahan rencananya. Jadi hari ini, bangkitlah dari perasaan tertinggal itu. Jangan biarkan dirimu dikurung oleh kalender dunia. Tuhan tidak terburu-buru dan Dia juga tidak terlambat. Dan karena kamu berjalan bersamanya, kamu juga tidak akan pernah terlambat. Kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk tujuan yang lebih dalam.
untuk pengaruh yang lebih luas. Dan ketika waktumu tiba, dunia akan tahu bahwa semua yang pernah kamu lalui ternyata bukan kehancuran, melainkan persiapan surgawi. Bagian 6. Langit sudah bergerak, sekarang giliranmu. Bayangkan ini dengan mata hatimu, sebuah pintu besar yang terbuka lebar di hadapanmu. Bukan pintu biasa, tapi pintu yang mengarah ke sesuatu yang suci, dalam, dan sangat pribadi. Di balik pintu itu ada takdirmu. Ada jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini kamu gumamkan dalam diam. Dan yang lebih dahsyat lagi, pintu itu tidak dikunci. Ia terbuka, menunggumu, memanggilmu. Bukan untuk nanti, tapi untuk sekarang. Langit sudah bergerak. Panggilan sudah dikumandangkan. Suaranya tidak datang sebagai bisikan lemah, tapi sebagai suara sangkakala yang bergema ke dasar jiwamu. Bangkitlah, anakku. Datanglah lebih tinggi, datanglah lebih dekat. Selama ini kamu mungkin merasa bahwa kamu harus menunggu momen ajaib, sinyal dari surga, atau situasi sempurna sebelum kamu bergerak. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu bukan lagi sedang menunggu gerakan dari Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu bergerak. Sekarang giliranmu. Langit sedang menanti jawabanmu. Semesta sudah mengatur arah angin. Gelombang ilahi sudah datang menghampirimu. Tapi pertanyaannya, maukah kamu melangkah ke dalamnya? Jangan tertipu oleh ilusi bahwa kamu masih harus lebih siap, lebih kudus, lebih yakin. Jangan biarkan suara ragu dan trauma masa lalu memenjarakan langkahmu. Musuh terbesar dari takdirmu bukanlah dosa, bukanlah orang lain, tapi keraguanmu sendiri terhadap panggilan Tuhan. Dan hari ini, keraguan itu harus berhenti. Jika kamu merasa bahwa semua orang lain lebih layak, bahwa kamu hanya bagian pelengkap, dengarlah satu kebenaran surgawi yang menakjubkan. Kamu adalah inti dari cerita ini. Kamu tidak dipanggil untuk jadi bayangan. Kamu dipanggil untuk bersinar. Bukan hanya berjalan di belakang, tapi untuk memimpin dengan terangmu sendiri. Langit sudah membuka jalan. Tidak ada yang tertutup lagi. Tidak ada yang menghalangimu, kecuali keputusanmu sendiri untuk terus menunda. Saatnya untuk memutus perjanjian dengan penundaan. Saatnya untuk menghentikan percakapan dengan rasa takut. Saatnya untuk mengakhiri diskusi panjang dengan perasaan tidak layak. Karena sekarang bukan waktunya untuk bertanya, apakah aku bisa? Sekarang waktunya untuk berkata, aku akan. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan yang berasal darinya. Tuhan tidak sedang menunggu kamu jadi sempurna. Tuhan sedang menunggu kamu jadi bersedia. Dan saat kamu melangkah, kamu akan tahu langkah kecilmu ternyata adalah bagian dari langkah besar surgawi. Langkahmu membuka pintu bagi generasi lain. Tindakmu hari ini bisa menjadi suara penyelamat bagi orang yang hampir menyerah. Waktumu bukan besok. Waktumu bukan nanti. Waktumu bukan setelah semua nyaman dan mudah. Waktumu adalah sekarang. Dan langit tidak sedang memanggil orang yang paling berbakat, tapi orang yang paling bersedia. Kamu bisa menjadi orang itu.
Jangan menunggu cahaya lain. Kamu sendiri adalah cahaya itu. Jangan menunggu tanda lain. Hatimu yang bergetar saat ini adalah tandanya. Jangan tunda lagi. Dunia sedang menunggu. Surga sudah membuka jalan. Dan panggilan itu telah ditujukan kepadamu. Ya kamu. Jadi, bangkitlah, melangkahlah, jawablah. Karena langit sudah bergerak, dan sekarang giliranmu. Kini, setelah 6 kebenaran surgawi itu kau terima, izinkan hatimu diam sejenak. Rasakan detak jiwamu yang mulai berubah ritmenya. Bukan lagi ritme dari keraguan, luka, dan penundaan, tapi ritme dari panggilan, dari cahaya, dari cinta ilahi yang tidak pernah menuntut kesempurnaan, tapi selalu merindukan kehadiranmu yang tulus. Kamu telah diundang bukan karena kamu pantas, tapi karena kamu berharga. Kamu tidak ditolak karena kekacauanmu, justru dirangkul di tengah retakan jiwamu. Panggilan atas hidupmu tidak pernah dicabut, bahkan ketika kamu sempat menyerah. Kamu tidak hanya dicintai untuk diam kamu. Kamu dibutuhkan untuk bergerak. Dan semua penundaanmu bukan kegagalan. Semuanya adalah persiapan yang kini telah matang. Langit telah bergerak lebih dulu. Gerbang takdir telah terbuka. Dan kini, waktu sudah selesai menunggumu. Sekarang adalah waktunya. Inilah saatmu. Berjalanlah bukan sebagai sosok yang biasa-biasa saja, tapi sebagai pribadi yang telah ditandai oleh kasih yang tidak bisa dihapus oleh apapun. Percayalah, setiap langkahmu akan diterangi. Setiap kejatuhanmu akan dipulihkan. Dan setiap luka akan diubah menjadi senjata kasih dan kekuatan. Dan jika pesan ini menyentuh bagian terdalam dari jiwamu, jangan simpan sendiri. Bagikanlah. Jadikan ini bukan hanya suara yang lewat, tapi suara yang hidup di dalammu. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu selalu terhubung dengan pesan surgawi yang terus mengalir. Dan tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai bentuk deklarasi iman bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya dan melangkah dengan terang yang baru. Karena kamu bukan siapa-siapa di mata dunia, mungkin, tapi di mata Tuhan, kamu segalanya. Kamu dipilih, kamu dipanggil. Dan yang paling penting, kamu sangat diinginkan. Sekarang berjalanlah. Dunia menanti terangmu. Langit bersorak atasmu. Dan waktu telah menyambutmu. Selamat datang di panggilanmu yang telah lama menunggu untuk kamu jawab.